Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Dalam pembelajaran paradigma baru, tujuan akhir daripada proses pembelajaran adalah bagaimana peserta didik kita mencapai profil pelajar Pancasila. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran, ada 3 hal penting dalam merancang dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mendesain dan mengelola proyek. Yang kedua, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut proyek. Baik, Bapak Ibu, kita lihat satu persatu. Mendesain dan mengelola proyek. Pertama, merancang alokasi waktu proyek dan dimensi proyek Pancasila, pelajar Pancasila. Yang kedua, membentuk tim fasilitator proyek. Yang ketiga, mengidentifikasi tahap kesiapan satuan pendidikan. Yang keempat, pemeliharaan tema umum. Yang kelima, menentukan topik proyek. Dan yang keenam, merancang modul proyek. Dalam merancang modul proyek ini, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan, yang pertama, pemilihan dimensi elemen dan sub-elemennya. Yang kedua, eksplorasi dan pengembangan alur proyek tersebut. Dan yang terakhir, asesmen proyek. Berikutnya, mengelola proyek. Dalam mengelola proyek, langkah-langkah yang harus diperhatikan. Pertama, 1. Mengawali kegiatan proyek. 2. Mengoptimalkan pelaksanaan proyek. 3. Menutup rangkaian kegiatan proyek. 4. Mengoptimalkan keterlibatan mitra. Selanjutnya, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek. Untuk mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Mendokumentasikan proses belajar proyek, yakni jurnal untuk pendidik. 2. Mendokumentasikan hasil proyek, yakni portofolio untuk peserta didik. 3. Prinsip perancangan rapor proyek. 4. Bentuk rapor dan langkah pelaporan proyek. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut proyek. Untuk evaluasi dan tindak lanjut proyek, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Prinsip evaluasi implementasi proyek. 2. Contoh alat dan metode evaluasi implementasi proyek. 3.
tindak lanjut dan keberlanjutan proyek. Sumber daya yang perlu dikelola oleh kepala sekolah untuk mengoptimalkan pelaksanaan proyek. Yang pertama, ada komite sekolah dan orang tua peserta didik. Yang berikutnya adalah komunitas praktisi. Selanjutnya, ada peserta didik, ada pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana sekolah. Perlu pelibatan mitra komunitas, apakah itu orang tua, ahli, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan proyek penguatan profil Pancasila. Mitra yang pertama, orang tua dan warga satuan pendidikan dapat membantu menemukan, mengidentifikasi isu atau masalah yang ada, memberikan informasi sebagai narasumber, atau menyediakan bukti-bukti dari isu tersebut. Yang berikutnya, komunitas praktisi. Komunitas praktisi dapat menjadi narasumber atau orang yang ahli atau yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Dan yang berikutnya, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat memberikan dorongan dan semangat bagi orang tua untuk membantu kesuksesan pembelajaran peserta didik. Demikian presentasi dari kami kelompok 4 tentang proyek penguatan profil Pancasila. Mohon maaf jika ada salah. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.